Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nunita Anggraini dengan NIM 21383022114. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, Program Studi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang dimana jurnal tersebut ditulis oleh Agus Susanti yang berjudul Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak. Artikel review jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, pembahasan, analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja yang pertama abstrak. Nah, abstrak di sini merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Isi abstrak tersebut yaitu pendidikan adalah segala upaya untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia baik yang bersifat esoterik maupun aspek eksoteris. Investasi nilai tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah-amaliyah agama Islam. Dengan demikian akan tercipta dimensi integrasi vertikal kepasrahan kepada Tuhan dan dimensi dialektikal secara horizontal terhadap satu sama lain dan lingkungan. Integrasi menghasilkan output berupa pendidikan kepribadian siswa yang berakhlak mulia, maka dapat dipahami tasawuf dapat sangat penting dan tidak lepas dari pemecahan masalah pendidikan. Yang kedua di sini pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tatanan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pada suatu saat akan mengalami perubahan sebagai dampak dari faktor eksternal dan internal. Dalam kondisi yang serba modern dan canggih ini, dampak negatif dimaksud telah menjadi nyata dan kenyataan. Bangsa kita sedang mengalami krisis akhlak, dan krisis akhlak ini pula yang menjadi penyebab utama ketidakmenentuan bangsa ini. Bila nilai-nilai keagamaan telah ditinggalkan, masalah ini pendidik bertanggung jawab dalam keberhasilan peserta didik, baik secara spiritual, intelektual, moral maupun fisik peserta didik. Selanjutnya pembahasan pertama tentang akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini mempunyai 3 poin, yaitu takwa, cinta dan ridho serta ikhlas. Takwa secara terminologi adalah menjaga dan memelihara diri dari hal-hal yang akan menyeret manusia kepada perbuatan dosa dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Dan ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ikhlas secara terminologis adalah mengerjakan sesuatu karena Allah semata-mata. Pembahasan yang kedua yaitu manusia terhadap Rasulullah SAW. Di sini ada 3 poin juga, yaitu mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW, mengikuti dan menaati Rasul, mengucapkan sholawat dan salam. Pembahasan ketiga tentang akhlak manusia terhadap diri sendiri. Manusia harus memiliki 4 sifat, yaitu siddiq, benar, amanah, dapat dipercaya, istiqomah, sikap teguh, dan ifah, yaitu memelihara dan menjaga kehormatan diri dari segala sesuatu yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan dirinya. Pembahasan keempat tentang akhlak manusia terhadap keluarga, dan pembahasan kelima tentang hak, kewajiban, dan kasih sayang suami istri. Selanjutnya analisis. Analisis yang dapat saya sampaikan di sini yaitu penulis mengemukakan hal yang berkaitan dengan hakikat pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik merupakan aspek penting dalam pendidikan. Pendidik mengemban amanah yang mulia dan berat untuk dilaksanakan karena pendidik harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didiknya kepada hal yang positif dan lebih baik. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan dari jurnal ini dari segi teknik penulisan karya ilmiah sudah bagus, mudah dibaca dan dimengerti, dan dari sisi pembahasan penulis sudah menulis dengan jelas setiap poin yang akan dibahas. Untuk kekurangannya di bagian abstrak tidak diberikan terjemahan bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan pembaca yang kurang mengerti bahasa Inggris dan masih ada sebagian kata yang kurang rapi. Selebihnya bisa dipahami dengan baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini yaitu tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Penanaman nilai-nilai tasawuf pada dasarnya bertujuan untuk memupuk sifat ihsan dan dalam perilaku sehari-hari sehingga merasakan kedekatan diri dengan Sang Khalik. Dengan terbinanya akhlak ini maka akan menimbulkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan istiqomah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya izin pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.